Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan, kita ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi dikatakan oleh Mas Jayadi posisi AHY ini memang sedang kuat seperti itu. Tapi sebetulnya situasi di koalisi sendiri seperti apa? Apakah semua partai dalam koalisi ini sudah ada kesepakatan mengenai nama ataupun cawapres yang sudah dikantongi oleh Anies ini? Ya, sudah pasti. Yang jelas kita sedang mencari hari baik untuk mengumumkan dan memang sudah mengkerucut ke satu nama. Tetapi lagi-lagi ini berdasarkan piagam deklarasi kita yang kita sepakati, tentu saja ini adalah diberikan kesempatan kepada capresnya Mas Anies untuk memilih, untuk memutuskan eh, baik itu namanya ataupun kapan akan diumumkan. Karena bagi tim yang sudah dibentuk, komunikasi sudah lancar dan juga lobby-lobby sudah berjalan dengan baik. Artinya ini tinggal menunggu hari baik saja menurut saya. Oke, tapi menurut Anda perlu atau tidak Anies buru-buru mengumumkan cawapresnya? Ya, bagi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies karena memang momentum, situasi emosional, kondisi psikologis ini cukup penting saya kira. Jadi kami lagi-lagi sedang mencari waktu yang tepat ya dan sudah ada komunikasi antar partai, tapi kan tidak bisa diumumkan sekarang karena tidak jadi surprise lagi nanti. Oke, Jadi menunggu Mas dulu Zaky. lebih baik. Oke, Mas Zaky tanggapannya? Ya, kalau dari kami juga sudah tegas dan jelas. Juni kami sudah diskusi panjang dengan Mas Anies beberapa kali ya. Mas AHY juga teman-teman sudah menyampaikan apa harapan dari Demokrat. Karena kan Demokrat ini inginnya kita menang dan bukan hanya berlayar, tetapi kita bisa berlayar dan menang. Gitu. Dan perhitungan kami dengan situasi survei saat ini ya, yang dilakukan oleh LSI maupun teman-teman lainnya kan menunjukkan posisi Mas Anies ini kan oke di tiga besar, tapi masih cukup tertinggal gitu. Nah sehingga kami kan berupaya nih berpikir terus setiap hari berdiskusi terus, menyerap aspirasi dari bawah bagaimana agar Mas Anies bisa mengejar ketertinggalan ini bahkan bisa cross. Nah berdasarkan perhitungan kami, salah satunya adalah faktor tadi konsolidasi masing-masing partai, lalu mengenai cawapres bisa diumumkan, lalu tim pemenangan segera disolidkan, itu akan bisa membantu dalam peningkatan elektabilitas Mas Anies sehingga bisa cross nantinya di 14 Februari menjadi minimal nomor dua dan bisa lolos ke putaran kedua. Nah ini yang menjadi target kami, tapi lagi-lagi sudah clear sebelum Mas Anies berangkat pergi haji, itu sudah sepenuhnya. Mas Anies sangat memahami apa yang kami sampaikan sebagai masukan dari kami, dan sudah dipikirkan betul oleh beliau, dan kami percayakan betul. Waktunya, siapanya, dan di mananya itu beliau lah yang akan menyampaikan kepada kami, dan kami tinggal mengamankan dan melaksanakan saja sebagai bagian dari partai koalisi. Begitu ya Mas Iqbal ya? Ya kan kita tunggu aja dari Mas Anies. Jadi ya itu. Jadi kalau mau ditanya ke saya, ditanya ke Mas Iqbal, mau ditanya ke teman-teman Nasdem, sama semua jawabannya. Kita tunggu Mas Anies karena itulah kesepakatan kami di piagam koalisi perubahan di poin kedua. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu kita tanya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, pengumuman cawapres nampaknya kan menjadi bagian dari strategi yang harus diperhitungkan momentumnya. Nah, untuk cawapres Anies sendiri, tadi dikatakan oleh Pak Iqbal dan juga Mas Zaky memang sudah ada mengerucut ke satu nama. Menurut Anda kapan waktu yang tepat untuk mengumumkannya? Kalau menurut saya untuk KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu, kalau yang dimaksud strategi pengumuman itu supaya tidak diantisipasi lawan, untuk mengantisipasi kemungkinan lawan mengantisipasi gitu, maka bagi cawapres atau pasangan cawapres Anies itu tidak terlalu menjadi soal lagi, karena orang sudah tahu yang paling mungkin itu satu AHY cawapresnya. Kalau enggak Hovifah, atau mungkin ada nama lain seperti Yeni. Tapi seperti yang saya bilang tadi, hampir semua orang menduga sekarang yang paling kuat posisinya adalah AHY. Jadi diumumkan sekarang atau besok, orang sudah bisa mengantisipasi, orang sudah tahu. Kecuali kalau misalnya kecuali antara Ganjar dan Prabowo ya, itu mungkin masih banyak pilihan-pilihannya. Kalau untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini atau KPP sudah sangat mengerucut pilihannya itu. Kalaupun memang belum ada satu, paling dua gitu, antara AHY sama Hovifah. Jadi diumumkan besok, diumumkan sebulan lagi, atau diumumkan sekarang, orang sudah tahu cuma di antara itu kan. Oke. Karena itu kalau keperluannya untuk melakukan konsolidasi, memberikan semangat psikologis kepada kader-kader di antara tiga partai ini, maka sebetulnya mengumumkannya lebih cepat itu lebih baik kalau mau pakai istilah Pak Yusuf Kalla gitu.
Oke, artinya jika kalaupun Anies yang menjadi capres pertama yang mengumumkan nama bacawa presnya, apakah menurut Anda ini akan juga berdampak atau tidak pada pilihan cawapres dari Prabowo dan juga Ganjar? Bisa saja, tetapi eh, apa namanya pilihan-pilihan dari cawapres itu kan walaupun namanya banyak nama, tetapi dipasangkan dengan siapapun, itu posisi tiga besar itu tidak terlalu berubah. Yang akan diubah oleh adanya pengumuman cawapres, artinya koalisi terbentuk secara definitif itu adalah tingkat konsolidasi dan tingkat semangat psikologis dari partai-partai ini setelah kader-kader mereka untuk bergerak. Jadi yang duluan mengumumkan maka semangat dan kesempatan konsolidasinya menjadi lebih terbuka, lebih punya kesempatan untuk melangkah lebih duluan gitu. Jadi apa namanya siapapun cawapresnya Anies itu pilihan-pilihan bagi cawapres Ganjar maupun Prabowo juga tidak terlalu tergantung kepada tidak lagi terlalu tergantung kepada siapa cawapresnya Anies. Kalau analisis yang saya katakan tadi benar, yaitu bahwa sebetulnya orang sudah tahu cawapres Anies itu yang paling kuat AHY, kalaupun tidak jadi ya paling Hovifah gitu. Oke, Kecuali baik. kalau ada nama lain yang bisa jadi kejutan. Tapi dugaan saya nggak ada tuh kejutan. Oke, baik, kita tunggu saja kapan momentum bagi Anies Baswedan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi pendampingnya menjadi cawapres. Kita tunggu saja waktunya seperti apa dan siapa yang akan dipilih. Baik, terima kasih Mas Jayadi, Pak Iqbal dan juga Mas Zaky telah bergabung bersama kami dan berbincang dalam Prime Time News untuk malam hari ini.